Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima EMTK, keenam PMMP, dan ketujuh BEPIN. Langsung saja ke saham pertama, ada ASII yang hari ini malah ditutup terkoreksi 2,26% ke harga 5.400. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ini menarik kesempatan kalau menurut saya, karena ASI turun dan mendekati area 5.350 yang itu adalah support neckline-nya, dan juga ASI ini masih uptrend, dan kebetulan di situ ada support trend line-nya yang kalau dijebol ya arahnya bisa ke 5.200 terdekat dan bisa ke 5.000. Ini kesempatan, kalaupun ada candle merah mungkin satu candle lagi ASI uji trend line downtrend-nya ini terus mantul, karena kebetulan trend line downtrend-nya ini kan pas di area support. Jadi ada mungkin satu candle, tapi bisa aja dia besok koreksi nyentuh 5.325 atau 5.350 terus ditarik naik kalau market rebound. Jadi ada peluang ASI besok juga rebound ya. Jadi 1-2 hari ke depan kalau memang ASI mau mempertahankan supportnya 5.350 ini harusnya rebound. Kalau nggak besok ya lusa. Kalau sampai jebol yang buy on support di area 5.350 ya cut loss saja, bisa di 5.250 atau 5.200 karena ada peluang dia lanjut turun ke 5.000. Jadi seperti itu. Untuk ASI ya ini juga koreksi wajar. Kemungkinan juga ASI masih bisa konsolidasi. Jadi support 5.350 ini dipertahankan dari downtrend channelnya ini. Nah ini arahnya ke atas, tinggal nunggu momentum. Kalau sampai breakout 5.800 ini bisa strong bullish untuk ASI. Ya sekarang memang strong, dan kalau nantinya breakout 5.800 ya bisa strong uptrend. Memang sekarang lagi uptrend, cuman ya masih ada resisten yang harus ditembus. Kalau 5.800 ini lewat ya rally untuk ASI bisa ke 6.200 bahkan 6.800 lagi akhir tahun. Semoga sesuai harapan. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup naik tipis 0,48% ke harga 1.030. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto bagi yang mau sabar menunggu ya ini cocok, karena ini termasuk saham defensif, lambat gerak, tapi kondisi sekarang Auto itu menurut saya risknya udah sangat kecil. Tinggal jebol 1.000, cut loss bisa di 990 atau 995, dan targetnya itu 1.060 bahkan bisa ke 1.100, karena Auto sudah mematahkan trend line downtrendnya, dan ini dia lagi konsolidasinya kan udah 1 bulan. Jadi ya tinggal nunggu momentum lah. Kalau market bagus, ASII-nya bisa breakout 5.800, Auto bakal lanjut naik juga ngekor ASI ya. Targetnya itu 1.060 dan sampai 1.100. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini ditutup naiknya cukup tinggi 6,87% ke harga 1.010. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS diakumulasi. Ya lumayan tebal juga ya, dan lumayan tebal nih bid offer-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS akhirnya kembali ke 1.000. Dan seperti gambaran saya waktu itu, ya ada peluang dia sampai 920. Karena karakternya memang seperti itu. Nih kan kalau dilihat di Agustus dia sempat rally ke atas 800, tapi kemudian dia bahkan mendekati support turunnya, dan karakternya memang seperti itu. Nih dia sempat rally dan turunnya juga. Apakah ini aman? Harusnya besok kalau tetap bertahan di 1.000 aman untuk ASI, karena volume juga besar, dan juga ini bisa dikatakan swing low-nya valid di area 950. Tinggal naiknya aja lagi. Semoga aja valid. Kalau valid ya target IMAS minggu ini bisa ke 1.100, uji EMA 200-nya lagi.
Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal kalau besok dia kembali merah dan tutupnya di bawah 1000, ya udah cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk emas langsung saja ke saham keempat. Ada IMJS yang hari ini ditutup naik 5,45% ke harga 580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, IMJS mantul dari supportnya 550 ya. Berapa kali dia reject, hari ini aja dia sempat jebol 550 di 545, bahkan di 540, terus dia mantul. Nah, ini bagaimana strateginya untuk IMJS? Ya tunggu dia breakout atau tunggu koreksi lagi, karena ini harga pertengahan yang resikonya 50-50. Jadi nggak menarik karena juga jauh dari support dan resistennya juga sudah dekat. Bisa aja dia naik terus koreksi lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan, kalau feeling Bapak Ibu besok dia naik dulu, ya bisa juga beli. Tapi ingat resikonya dia udah jauh dari support. Jadi seperti itu. Menariknya nih IMJS kalau mampu breakout dari 600, potensi lanjut rally ya. Bahkan targetnya kalau melihat histori sebelumnya 640 terdekat, bahkan ke 660 dan bisa sampai 800. Jadi ini menarik karena IMJS juga bisa dikatakan strong uptrend karena sudah breakout dari neckline-nya di 450. Jadi seperti itu. Untuk IMJS besok arahnya masih bisa ke atas uji resisten 600. Langsung saja ke saham kelima, ada IMTK yang hari ini ditutup naik tipis 0,51% ke harga 1906. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK terus naik ya, walaupun tipis-tipis, tapi ini masih rawan. Mending belinya IMTK ini nunggu dia breakout 2000. Kalau sudah bergerak di atas 2000 ini baru bisa buy. Dan targetnya itu 2100 terdekat dan 2200. Jadi sabar aja. Kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang itu bisa juga dia peluang lanjut turun. Risk reward-nya juga nggak menarik. Target profit 2,94% dan cut loss-nya sekitar 3,6%. Kalau Bapak Ibu mau strategi seperti ini juga boleh aja kalau mau beli di harga penutupan hari ini. Yang menurut saya bagus beli IMTK ini di 1900, 1920 di area-area support ini ya. Ini kalau trendline seperti ini kan nggak terlihat nih. Nah, jadi di area ini bisa beli. Nanti jualnya dekat resisten karena kan pergerakan konsolidasi IMTK ini 100 poin dari support ke resisten. Jadi belinya dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten, atau belinya nunggu breakout resisten. Coba aja. Tapi ingat kalau false breakout ya udah cut loss. Karena ada peluang dia ke arah supportnya lagi 1900. Jadi seperti itu. Kalau dilihat MACD-nya sudah membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Cuman harganya ini pertengahan, nanggung. Mau ke bawah juga cukup dalam, ke atas juga sudah dekat. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham ke-6, ada PMMP yang hari ini ditutup naik 4,76% ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP akhirnya mampu breakout dari 540 resisten konsolidasinya. Dan kemana arahnya untuk PMMP? Ya lanjut. Target selanjutnya itu 560 dan ke 580. Kalau ditarik lebih panjang ya bisa juga menguji all time high-nya di sekitaran 600 sampai 625. Nah, jadi ini menarik juga untuk PMMP. Tadi di grup juga ya, pas penutupan market sesi 1 saya infokan kalau beli PMMP di 530 sampai 535. Waktu itu penutupannya PMMP kan sesi 1 di 540, tapi open market sesi 2 dia sempat koreksi sampai 525. Ya, kalau yang ikutan beli tadi sudah lumayan profitnya sekitar 2-3% ya. Tinggal follow the trend aja karena peluang besok PMMP itu target kenaikannya 560 dan bisa sampai 580. Jadi seperti itu untuk PMMP. Kalau yang mau coba spekulasi buy baru buy on breakout ya tinggal cut loss saja kalau PMMP turun dari 540
ya. Jadi buy on breakout, tinggal cut loss kalau dia turun dari 540, bisa di 535 atau 530, dan target profitnya terdekat aja nih 560. Tapi kalau sampai 580 ya lumayan 5%. Jadi seperti itu ya. Semoga aja ini valid, harusnya valid karena volume juga makin besar. Tinggal kemungkinan ya bisa aja dia retest dulu support 540 nih. Yang penting jangan merah candle besok. Bagusnya lagi kalau besok candlenya langsung hijau dan tutupnya di atas 560. Jadi seperti itu. Untuk PMMP langsung saja ke saham terakhir ada Bepin yang hari ini ditutup naik 1,85% ke harga 1100. Kalau dilihat transaksi asing net buy nilainya juga cukup signifikan hari ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepin membuat candle doji mantul dari support. Jadi ada peluang juga besok Bepin lanjut naik. Targetnya 1150 sampai 1160. Jadi ke arah ini, sekarang ini harganya di pertengahan. Kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss saja. Kalau jebol 1080, bisa di 1065 atau 1070, dan target profitnya 1040 sampai 1050 aja nih. 4%. Risk rewardnya juga 1:1. Kalau tertarik boleh, karena ini juga Bepin bisa terindikasi sudah membuat lower high-nya di 1000. Sebelumnya kan di 920, 925, kemudian dia ini naik. Ya kalau mau lebih bagus, tunggu Bepin ini breakout dari 1060 atau 1050. Kalau dia breakout 1050, 1060, ada peluang lanjut naik lagi. Target saya bahkan 1400 untuk Bepin. Jadi seperti itu untuk Bepin ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.